beberapa kasus untuk diberi amnesti. Surat dari Presiden pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Pemirsa, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memantik reaksi positif masyarakat. Keputusan itu diumumkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tom Lembong dibebaskan melalui abolisi, yaitu penghapusan proses dan akibat hukum atas kasus yang menjeratnya. Sementara Hasto Kristianto mendapatkan amnesti, yaitu pengampunan resmi dari negara atas dugaan pelanggaran hukum yang sebelumnya tengah diproses. Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah, dan juga nanti akan bergabung bersama kita anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Selamat sore Pak Heri, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bang Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, proses pemberian amnesti dan abolisi ini terhitung quick and fast ya, cepat sekali. Komentar Anda? Ya, iya, itu yang terjadi. Mudah-mudahan tidak seperti catatan-catatan minor lain ya, yang mungkin muncul sekarang beredar di ruang publik adalah jangan sampai ini jadi politik hukum yang dalam tanda petik begitu ya, tapi memang murni melihat adanya sesuatu yang salah dari something wrong yang harus dibenarkan dari satu proses penegakan hukum yang dari awal mungkin terkesan dipaksakan, kalau bahasa hukumnya mungkin kurang kuat dalam pembuktian lah Bang Doni, dari minimum bukti dan lain sebagainya, sehingga pilihannya kan bahkan dalam hukum asasnya itu ketika hakim memutus ada namanya in dubio pro reo. Ketika hakim itu ragu Bang Doni, maka dia harus memutus yang menguntungkan terdakwa. Dan itu tidak terjadi di kedua kasus tadi. Tom Lembong diputus bersalah 4,5 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian juga Hasto juga diputus bersalah dengan 4 tahun. Nah itu yang kemudian disikapi oleh pemerintah, dan ini bicara tentang hak prerogatif. Hak prerogatif itu melekat pada presiden. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 2 juga diatur secara jelas ya. Hak amnesti abolisi termasuk bagian dari hak prerogatif presiden yang kemudian nanti bisa dibicarakan secara bersama kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya. Awalnya presiden membuat surat presiden surprise, dan kemudian terakhir nanti kalau ini ketok palu dan disetujui sampai akhir, eksekusinya adalah produk hukumnya berupa keputusan presiden. Nah, yang jadi persoalan Bang Doni, kasus ini kan muncul dari dakwaan tindak pidana korupsi. Kita bisa bayangkan bagaimana rapuhnya bangunan pembuktian dan juga kasus-kasus yang ditangani dalam hal pemberantasan korupsi kalau seandainya mekanisme semacam ini tidak hanya sekali dan terus berulang ya, atau malah orang melihatnya apakah ini justice memang untuk kasus-kasus besar, apakah yang lain tidak ada ditemukan hal semacam ini yang juga layak untuk diberikan amnesti maupun abolisi. Kalau di kasus Tom Lembong mungkin clean and clear lah, banyak pihak yang sangat menyayangkan proses hukum yang terjadi kepada beliau ya, karena memang untuk kebijakan yang digulirkan itu tidak tidak menguntungkan dirinya secara pribadi, tapi dianggap menguntungkan orang lain. Nah, bahasa menguntungkan ini kan sebenarnya juga harus digali. Bicara tentang mens rea kemarin mungkin sudah banyak dibahas kan. Apakah ada motif dia melakukan itu, kickbacknya seperti apa. Jadi memang ada di dalam dua kasus ini, yang satu amnesti, satu abolisi, itu memang ada celah-celah hukum yang terjadi di sana. Tapi kan putusannya adalah putusan pemidanaan. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan ini ke publik ketika kemudian ini dianulir misalnya lewat mekanisme hak prerogatif presiden tadi, yaitu lewat amnesti dan abolisi. Ini kan berarti ada bentuk penghapusan, permaafan dari presiden ya terhadap perkara ini. Nah, amnesti misalnya itu kan kasusnya bicara tentang dominannya adalah kejahatan politik. Apakah ini masuk dalam lingkup itu? Itu juga perlu dijelaskan. Ya, kita tidak mendebat hak prerogatifnya, tapi yang kita inginkan tentunya orang yang mendapatkan dan memperoleh hak itu adalah orang yang tepat gitu. Pada hakikatnya hukum mengatakan begini, jangan menghukum orang yang tidak bersalah, tapi hukumlah orang yang bersalah, kan kira-kira demikian. Nah, jangan sampai ada gium itu
jadinya sentimen yang muncul dari publik itu adalah kalau yang bisa mendapatkan amnesti dan abolisi hanya kasus-kasus tertentu misalnya. Sehingga tadi memang dari Pak Menteri kan disampaikan amnesti yang diberikan kepada Hasto bukan sendiri kan, ada 1.000-an orang yang dapat amnesti juga begitu kan. Di kasus tertentu misalnya Pak Jokowi juga pernah memberikan atau mengeluarkan hak abolisi ya zaman Presiden Jokowi, kasus Baik Nuril misalnya, itu kan non politis. Nah, kasus-kasus semacam ini seperti apa begitu? Apakah kemudian ini memang kental dengan nuansa politisnya, atau orang mengkaitkan di kasus Tom Lembong ada pihak yang akan dipanggil untuk memberikan kesaksian sehingga kemudian akhirnya diputus alurnya dengan digulirkannya kebijakan ini. Tentu kita tidak mengharapkan niat baik pemerintah, niat baik dari Pak Presiden Prabowo itu kemudian mendapatkan sentimen negatif ya dari ruang publik. Kita berharap bahwa niat baik itu bisa delivery message-nya baik dan diterima dengan baik, karena kadang tidak semudah itu Bang Doni dalam kehidupan bahwa orang yang berniat baik tidak menyampaikannya secara baik, diterimanya kadang nggak baik. Ini soal komunikasi publiknya istana nanti kepada masyarakat. Tapi dari perspektif Anda, Dr. Heri, Anda melihat ini kan kasus pidana ya. Kalau kita lihat, kita cermati secara kacamata hukum. Anda melihat ini murni pidana, ya kita tidak usah campurkan dulu soal politik di dalam kasus ini. Perspektif Anda terhadap kasus ini jelas-jelas pidana, karena kalau saya mengutip statement dari KPK, ini semua didasarkan alat bukti. Komentar Anda? Ya, memang harus sejatinya demikian. Harusnya bicara tentang hukum, tapi masalah tentang orang itu dihukum bersalah atau tidak kan harus dibuktikan, ya Bang Doni ya. Dan itu pembuktiannya di pengadilan. Jadi orang dihukum Bang Doni di pengadilan itu bersalah atau tidak bukan karena terpenuhi unsur pasal. Dan pengadilan sudah membuktikan secara hukum kan? Nah, ini yang jadi persoalan tadi kan. Dinyatakan bersalah, sudah sepakat begitu kan, jaksa sesuai keyakinannya, hakim juga sama pemikirannya, kemudian pertimbangan hukum yang ada di situ dianggap seperti apa ya? Yang kita ingin adalah semua ini terselamatkan, menjaga marwah integritas dari penegak hukum. Saya khawatir jaksa penuntut umum yang hadir di sidang pengadilan pada saat itu dianggap nanti mengada-ada, tidak profesional. Semua dianulir oleh hak prerogatif seorang presiden yang memang dijamin undang-undang, begitu maksud Anda? Mungkin ada yang bisa pemikiran seperti itu, karena kan ini selesai di top manajemen yang levelnya di atas ya, tadi top ya, karena levelnya udah di atas nih. Mungkin yang bawah pelaksananya nggak tahu, itu yang saya khawatir. Narasi itu yang saya rasa tidak boleh menciderai semangat dalam pemberantasan korupsinya. Walaupun tadi sekali lagi kita bilang itikadnya bukan itikat buruk, karena mungkin dipelajari ada ketidakpastian hukum, ada ketidakadilan, ada masalah yang muncul di sana yang mungkin kalau dibiarkan akan mengganggu stabilitas nasional. Mungkin sejauh itu perhitungannya ya, perinciannya. Saya juga tidak tahu nuansa kebatinan saat memutuskan ini ya. Tapi dalam ruang publik itu pesan moral yang perlu kita sampaikan, bahwa jangan sampai untuk tercapainya satu hal tadi hanya untuk misalnya membebaskan seseorang, pihak-pihak lain yang tadi itu bagaimana dia? Apakah diberikan hak juga untuk menjawab dan menjelaskan itu? Karena khawatir saya orang nggak respect lagi nih dengan kasus-kasus. Besok dikira yang ini mengada-ngada begitu kan? Ini berarti nanti juga toh di ujungnya dianulir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bukan itu, bukan hal buruk itu yang nanti terjadi. Tentu kita berharap mekanismenya diatur secara smooth begitu ya, penyampaian, penjelasannya, sehingga penerimaan dari masyarakat ini tidak shock mereka begitu ya, tidak kaget bahwa tidak mengalami terapi kejut juga untuk konteks pemberitaan ini, karena riuh rendahnya pemberitaan ini kan luar biasa Bang Budi. Sudah dari berapa bulan, bahkan kalau Harun Masiku udah berapa tahun yang lalu kan, sampai akhirnya kabur dan lain sebagainya. Nah, ini juga untuk kaitan kasusnya Harun Masiku seperti apa? Apakah kemudian ini berbeda atau tidak cara pandangnya, saya nggak ngerti ya. Karena kalau misal bicara pasal Delming, ada penyertaan, ada beberapa pelaku tindak pidana dalam satu tindak pidana, ada beberapa pelaku tadi, itu bagaimana konsepnya? Apakah yang dihukum cuma si A atau si B, yang lainnya kemudian tidak disentuh misalnya, atau disentuh kemudian akhirnya pakai jalur ini yang terbaik? Nah, ini yang menurut saya jadi
apa ya, kita bicara budaya hukum kita nanti seperti apa ya dalam memaknai kasus-kasus semacam ini, karena kita tidak ingin nih jadi presiden, mungkin bahasa hukumnya presiden ya, yang buruk tentunya bagi penegakan hukum kita, karena menggunakan undang-undang tipikor itu yang menurut saya sangat fantastis begitu ya, dengan dihitung kerugian negaranya ratusan miliar, tiba-tiba setelah diputus oleh pengadilan, ya putusan terakhirnya berbunyi seperti ini ya. Ini menurut saya ruang yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang ada celah hukumnya. Ya, dalam hukum kita memang harus menghadapi hal-hal situasi semacam ini. Ya. Tinggal bagaimana hakikat dari pengambilan keputusan ini saja, menurut saya itu yang kita nggak bisa nilai secara dalam gitu ya. Ya, Pak Heri, ini kan sebenarnya upaya hukum masih panjang dan masih bisa dilakukan oleh kedua pihak yang mendapatkan amnesti dan abolisi ini. Misalnya ada upaya banding bisa, ya, kemudian sampai tingkat kasasi. Artinya sampai sebelum inkrah, ya kan, itu upaya-upaya itu masih bisa dilakukan. Lah kok tiba-tiba belum sampai banding, belum sampai kasasi, lah sudah dapat hadiah menjelang ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Perspektif hukum ini dari aspek mana yang kemudian Anda bisa jelaskan kepada publik ini? Ini pertanyaan sangat cerdas Bang Doni, bahwa ada upaya hukum yang masih dimungkinkan di sana. Mengapa kasus hukum nggak diselesaikan lewat jalurnya hukum saja, kan Ya, begitu kan? ya. Diuji dia benar-benar karena udah terlanjur Bang Doni. Ini udah riuh rendahnya sebelum kick off-nya dimulai kasus itu, setelah berjalan panjang juga, panjang kali lebar saksi yang dihadirkan, kalau kita lihat berapa jam untuk menghadirkan satu saksi dari penyidik KPK-nya untuk kasus Hasto misalnya kan, itu kan perdebatannya panjang sekali. Ya, ini menurut saya akan lebih clean and clear juga, agar ini jangan sampai dikira ini kan hanya politis misalnya. Ya. Tapi Apalagi dengan hukumnya, 1.300 yang lainnya itu, Pak Heri, kalau memang ribuan lainnya itu mendapatkan amnesti itu karena sudah sampai upaya hukum tingkat terakhir, mungkin kita bisa mengerti sehingga presiden menggunakan haknya untuk mengampuni gitu kan para terpidana itu. Tetapi bagi yang kemudian masih di tingkat awal begitu kan, nah, menurut saya ini hadiah yang istimewa sekali untuk orang yang istimewa begitu. Ya, ini pertanyaan yang memang sulit dijawab dan dihindari nih Bang Doni. Wajar saja orang berpikir demikian ya, apalagi tadi dikaitkan dengan 17 Agustus. Bagi saya ini kado yang bukan kado sebenarnya, walaupun pada prinsipnya tadi sederhana hukum itu. Kalau dia tidak terbukti bersalah, ya putusan itu bahkan tidak hanya pemidanaan Bang Doni, ada lepas dari segala tuntutan hukum, onslaught reform. Dia terbukti bukan perkara pidana, kemudian bisa juga bebas. Jadi jangan alergi. Dan jangan juga orang menghakimi seseorang ketika belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu inkrah van gewisde. Jadi semuanya masih normal-normal saja. Bahkan sebelum dia dieksekusi ke lapas, belum ada putusan yang terakhir tadi, ya saya rasa orang itu masih punya kesempatan untuk dianulir putusannya tadi. Jadi belum tentu bersalah. Jadi presumption of innocence-nya, asas praduga tidak bersalahnya masih melekat, Bang Doni. Kecuali sudah putusannya final and binding, inkrah van gewisde tadi saya katakan. Nah, ini jadi problematika hukum kita dan juga mengedukasi masyarakat ya, bagaimana kemudian kita menilai hal itu dan menjelaskannya kepada publik tadi gitu. Ya. Sekaligus kita mengingatkan semua pihak bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Nah, ketika kasus korupsi atau yang dianggap sebagai extraordinary crime itu kemudian mendapatkan anulir dari otoritas tertinggi, lalu di mana extraordinary-nya begitu? Dan apa dampaknya kepada aparat penegak hukum kita, khususnya KPK, ketika kemudian presiden melakukan tanda petik intervensi hukum, Pak Heri? Ya, ini yang tadi sebenarnya secara tersirat dan tersurat dari awal sudah kita khawatirkan, Bang Muni. Bagaimana cita rasa penegakan hukum semacam ini itu kemudian tercoreng, ternodai nantinya. Bahkan yang rusaknya adalah marwah penegakan hukum dan institusinya tadi. Tentu kita tidak ingin tidak ingin kemudian membiarkan hal-hal semacam ini. Saya juga tidak tega gitu ya melihat. Saya tidak membela siapapun, tapi kita mencoba berpikir secara logik saja bahwa jaksa penuntut umum yang sudah berusaha mati-matian tadi membuktikan, akhirnya bagaimana coba Bang Doni, kita yang sudah menonton mereka, wajah-wajah mereka nanti seakan-akan menghakimi kan? Apakah mereka juga masuk dalam pusaran bahasanya kriminalisasi, upaya politisasi yang mungkin saja
kita bukan Tuhan, kita nggak tahu itu apa benar terjadi apa enggak. Kita hanya orang hukum, hanya melihat dari pembuktian. Sehingga tadi ranah hukum pembuktian selesaikan di pembuktian hukumnya juga, bukan ditarik ke ranah yang lain. Tapi sekali lagi, namanya hak prerogatif presiden, like or dislike, memang harus kita hormati. Tapi tentunya yang kita inginkan ada mekanisme yang tidak hanya sekedar hanya berbicara tentang output dari kasus Tom Lembong dan Hasto ini selesai dengan hanya lewat mekanisme keputusan presiden, lewat amnesti dan abolisinya saja, maksud Bang Doni. Tapi lebih pada konteks yang lain bahwa ini justice for all. Orang lain juga punya hak yang sama ini. Sehingga tsunami perkara semacam ini yang menanti amnesti dan abolisi, jangan-jangan ya kalau orangnya cerdas, dia akan mencoba untuk menarik ini ke arah tadi, dan mereka juga beranggapan ya kita juga punya hak yang sama. Ya mudah-mudahan kebijakannya kebijakan yang bijaksana dan bijaksini lah. Jadi semua memang sudah diperhitungkan, bukan hanya dalam agenda yang dekat, tapi juga bukan short term maksud saya, tapi juga long termnya. Ya agar ini kemudian tidak menjadi PR di kemudian hari ketika ingin digulirkannya hak prerogatif presiden berupa amnesti dan abolisi. Gitu, ya. Bang Doni. Kalau hukum pasti punya perspektif dan logika hukum sendiri, Pak Heri. Sementara politik juga demikian. Saya akan bertanya aspek politik tentu ke anggota DPR kita nanti, Pak Nasir. Tapi dengan peristiwa ini, dari pandangan Anda, apakah ini terang-terangan membuktikan bahwa hukum kita dikalahkan oleh aspek politiknya? Iya, bisa dikatakan demikian menurut saya, karena ya mau gimana lagi, ujung-ujungnya kan ini menurut saya bukan bagian dari kerja-kerja hukum yang nyata ya. Tapi kan ini kerja politik. Ya ketika ini dikaitkan dengan DPR dan sebagainya, itu lembaga politik, kita semua tahu itu bukan lembaga hukum itu. Ya, jadi kental pasti dengan nuansa politisnya. Sedangkan kalau mempelajari kepada hal politik tadi, mungkin ya politik itu kan banyak segmennya, tapi yang utamanya kan pasti untuk kesejahteraan, untuk keadilan juga kan tujuannya itu. Nah mudah-mudahan pesannya di sana. Nah yang kita nggak tahu itu apa perbincangan sebelum dikeluarkannya mekanisme ini, apakah kemudian bayangan-bayangan terhadap hal-hal negatif tadi itu juga sudah dipertimbangkan tadi ya, respon masyarakat. Tapi saya acungi jempol untuk keberanian, ketegasan dari Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, yang memang beliau punya karakter itu yang tidak bisa hilang. Mungkin beliau sudah begitu, pasti dapat banyak pertentangan di ranah publik, tapi keputusan yang diambil memang mungkin tidak bisa menyenangkan setiap orang. Tapi sekali lagi ya persoalannya adalah ini sudah terlalu jauh begitu. Sudah terlalu jauh mekanismenya begitu. Ya, baik. Dr. Heri, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.